Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Halo sahabat Dayaknesia Network, kali ini redaksi Dayaknesia mencoba mengulas tentang pemahaman kita mengenai Panglima suku Dayak. Di era saat ini dengan perkembangan media online dan berbagai informasi mengenai Panglima masyarakat suku Dayak. Dengan ditampilkannya berbagai informasi mengenai beberapa Panglima Dayak Kalimantan yang ada, banyak kita temui pertanyaan bahwa, siapakah Panglima Dayak sesungguhnya? Bagaimana sebenarnya menentukan Panglima Dayak menurut kepercayaan adat? Dan untuk apa adanya Panglima bagi masyarakat suku Dayak? Ada berapa Panglima suku Dayak saat ini? Kali ini redaksi mencoba menggali informasi melalui berbagai kalangan melalui pemahaman historis, dan makna sesungguhnya mengenai Panglima Dayak. Dalam keyakinan Dayak seperti yang dikutip dari berbagai sumber, sejatinya pada masa terdahulu, konon memang ada sosok Panglima ataupun pemimpin Dayak dalam situasi tertentu, seperti masa-masa peperangan antar suku Dayak semasa tradisi mengayau masih terjadi, maupun pada masa-masa kerajaan dan penjajahan. Namun sosok-sosok Panglima yang dimaksud konon menjadi cerita yang diyakini turun-temurun hingga kemunculan dan keberadaan sosok Panglima sebagai mitologi maupun simbol cerminan suku Dayak sesungguhnya. Terlepas dari kisah lampau sosok-sosok seperti Panglima Burung, Panglima Naga, Panglima Kumbang dan lain-lain, menjadi sebuah kisah legenda yang diyakini sebagai sosok leluhur suku Dayak yang disegani, dihormati dan dijadikan panutan bagi masyarakat suku Dayak. Di era kini banyak juga yang kita ketahui tokoh maupun orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Dayak dan disebut sebagai Panglima. Panglima Dayak sendiri dalam pemahaman suku Dayak disebut juga sebagai antara lain Pangalima atau Pangkalima, atau Pangalamok, yang bermakna seseorang yang dihormati disegani dan dianggap layak menjadi pemimpin kelompok masyarakat maupun panutan serta menjadi teladan bagi masyarakat Dayak. Selain kemampuan kesaktian dan keilmuan, seorang Panglima juga memiliki pemahaman mengenai adat istiadat dan ritual suku Dayak. Seorang Panglima juga dianggap mampu berkomunikasi dengan roh-roh para leluhur dan diturunkan secara turun-temurun atau memiliki garis keturunan langsung kepada leluhur yang memiliki jiwa Panglima dan diakui sebagai Panglima pada masanya. Saat ini banyak kita temui tokoh Dayak maupun yang disebut dan dinisbahkan sebagai Panglima, Pangalima, Pangkalima ataupun Pangalamok. Yang sangat dikenal di Nusantara saat ini ada beberapa yang kita ketahui bersama ialah yang dijuluki sebagai Panglima diantaranya, Pangalamok atau Panglima Jilah yang bernama Agustinus Jilah, Panglima dan pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo Bangkuler Rajang TBBR, Panglima Tambak Baya yang bernama Marselius Mian dari Landak Kalbar, Panglima Bangkirayan dari Bangkirayan Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah yang bernama Eda Stephen Lalung, ada pula Panglima Pajaji yang bernama Agustinus Luki Lantang, pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo, dan masih banyak lagi. Dari kesemua Panglima tersebut memang diakui sebagai Panglima dan pimpinan dari kelompok suku Dayak dan organisasi masyarakat Dayak. Eksistensi beliau sebagai tokoh maupun yang sangat dihormati di kalangan masyarakat suku Dayak dan merupakan kebanggaan serta bagian dari khasanah budaya suku Dayak dan Kalimantan pada umumnya. Oleh sebab suku Dayak memiliki 6 rumpun suku terbesar dan 405 sub-suku se-Kalimantan, maka tidak mungkin hanya ada satu Panglima suku Dayak ataupun satu Panglima untuk seluruh Dayak setanah Kalimantan saat ini, namun, keberagaman ini menjadi satu kekayaan budaya bagi masyarakat Dayak Kalimantan. Dan dapat dipastikan bahwa hal ini tidak mengganggu keselarasan dan persatuan seluruh masyarakat suku Dayak, sesuai perjanjian Tumbang Anoy yang mempersatukan suku-suku Dayak, pada pertemuan rumpun suku Dayak tanggal 24 Mei hingga tanggal 24 Juli tahun 1894 di Tumbang Anoy Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang mengakhiri perang antar kelompok suku dan perang Kayau. Hingga kini suku Dayak dipersatukan oleh kesamaan adat dan budaya serta keyakinan pada Jubata atau Tuhan yang satu dan para leluhur, meski dengan 6 rumpun suku berbeda dan 405 subsuku dengan 37 lebih ragam tutur bahasa dan beragam agama yang dianut kini. Suku Dayak tetap dipersatukan oleh adat. Kini para Panglima adat Dayak tidak lagi hanya menjadi pemimpin perang, namun cenderung sebagai pengawal dan pelestari adat leluhur, menjadi penjaga persatuan Dayak, menjadi jembatan komunikasi secara religi terhadap keyakinan pada Tuhan Jubata dan roh para leluhur, pelindung bagi keselarasan kehidupan masyarakat dan alam, serta pemimpin masyarakat untuk kemakmuran, keselarasan dan keharmonisan, namun bisa pula menjadi perwakilan masyarakat saat terjadi benturan sosial di kalangan masyarakat Dayak. Terlepas dari polemik siapakah Panglima sesungguhnya dan yang paling tertinggi,
Maka redaksi menyimpulkan bahwa kesemua panglima yang ada adalah sosok yang patut kita hormati dan banggakan tanpa keraguan. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Iman tanpa perbuatan, yaitu mati. Pendidikan tanpa praktek juga mati atau sia-sia. Cintailah budayamu, cintailah identitasmu, sehingga terjadilah daya hebat. Jangan menjual tanah, ingat, jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, saya pastikan di zaman anak cucu kalian akan menjadi pengemis, akan menjadi orang terbelakang, bahkan ibarat tikus mati di dalam lumbung padi.